diriwayatkan pada hadis yang sahih, yakni tercantum dalam kitab Sahih Muslim, hadis dari Amir bin Sa'ad dari bapaknya, bahwasanya diceritakan suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat melintasi masjid Bani Muawiyah. Kemudian Nabi mengajak para sahabat mampir. Beliau salat bersama para sahabat 2 rakaat. Lalu beliau berdoa dengan doa yang sangat panjang, sangat lama sekali, sehingganya sahabat yang menanti menunggu beliau bertanya-tanya apa gerangan yang diminta Nabi sehingganya berdoa begitu lama. Nabi kemudian menjelaskan, sa'altu Rabbi thalathan, aku minta kepada Rabbku 3 perkara, 2 dikabulkan, sedangkan yang satunya belum dikabulkan. Sehingganya aku meminta begitu lama dikarenakan yang tidak dikabulkan atau yang belum dikabulkan tersebut aku minta lagi, tapi belum juga dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Beliau kemudian bersabda, sa'altu Rabbi alla yuhlika ummati bisanah, aku minta kepada Rabbku agar ia tidak membinasakan umatku dengan as-sanah. As-sanah ini adalah bencana menahun, termasuk diantaranya kemarau panjang, kekeringan yang menyebabkan kelaparan hingga kematian massal. Termasuk diantaranya juga wabah penyakit menular yang menyebabkan kematian massal. Dikarenakan di zaman dahulu kala ada saja suatu kaum yang binasa, yang habis bahkan punah hanya gara-gara krisis kelaparan, termasuk juga wabah penyakit. Maka doa yang pertama ini Nabi meminta kepada Allah agar Allah tidak membinasakan umatnya dengan bencana ini, kelaparan termasuk wabah penyakit menular. Fa'atoniha, permintaan pertama ini langsung dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Jadi sederhananya khatib hendak sampaikan jamaah Jum'ah, tak perlu terlalu takut dengan wabah, tak perlu terlalu takut dengan pandemi, termasuk corona ini. Karena sudah ada doa Nabi yang dijamin, yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala, umat ini tidak akan binasa, tidak akan habis karena wabah penyakit, dan tidak akan binasa secara massal karena penyakit kelaparan, krisis ekonomi. Selanjutnya kata beliau, wa sa'altuhu Allah yuhlika ummati bil gharaq, aku juga minta kepada Rabbku agar jangan membinasakan umatku dengan al-gharaq. Al-gharaq ini tenggelam di lautan sebagaimana Fir'aun dan kaumnya, tenggelam karena banjir termasuk tsunami sebagaimana kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, tenggelam di dalam bumi sebagaimana gempa bumi yang dialami Qarun beserta harta dan kaumnya, artinya bencana alam yang membinasakan.
Doa yang kedua ini fa'ataniha, langsung dikabulkan oleh Allah. Jadi jamaah Jumat, kita tidak perlu takut berlebihan. Bencana alam tidak akan pernah menghabiskan umat ini. Bencana alam sekedar ujian dari Allah Subhanahu wa taala agar kita semua ingat la'allahum yarji'un, agar mereka semua segera kembali kepada Allah. Justru yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi dan patut dikhawatirkan bagi kita semua, yakni doa yang ketiga yang belum dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Wa sa'altuhu Allah yaj'ala ba'sahum bainahum. Aku minta kepada Allah agar umatku tidak saling membinasakan antar sesama mereka sendiri. Sayang, beribu kali sayang, doa ini belum dikabulkan oleh Allah. Jadi kalau kita bertanya, perkara apa yang sangat ditakutkan oleh Nabi adalah ketika umatnya saling membinasakan, saling bermusuhan dan berhadap-hadapan, bahkan saling menghalalkan darah. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya innama akhafu ala ummati, sesungguhnya semata-mata perkara yang sangat aku khawatirkan menimpa umatku itu, di antaranya wa idza waqa'a alaihimus sayfu lam yurfa ila yaumil qiyamah, ketika umatku sesama mereka sendiri sudah menghunus pedangnya, mencabut senjatanya, saling bunuh-bunuhan antar sesama mereka sendiri, lam yurfa ila yaumil qiyamah, ini tidak akan terhenti sampai datangnya hari kiamat nanti. Kita belajar perkara yang sangat dikhawatirkan Nabi ini benar-benar sudah terbukti. Pasca wafatnya Nabi, Senin 12 Rabiul Awal, para sahabat sebagian besar sempat khilaf. Mereka berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah, melupakan jenazah Nabi. Bahkan sudah secabutan pedang, memperdebatkan siapa pemimpin pengganti Nabi. Ini ujian terberat kita. Untung di zaman itu masih ada sahabat-sahabat yang solih, yang berusaha mendamaikan, menenangkan, sehingganya tidak terjadi perang saudara. Kita belajar beberapa periode berikutnya. Utsman bin Affan radhiyallahu an dibunuh oleh sahabat Nabi sendiri, hanya gara-gara persoalan perbedaan penafsiran politik. Bahkan terjadi perang saudara pertama dalam sejarah Islam di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Di perang Jamal 18.000 sahabat Nabi wafat, meninggal dunia dalam perang saudara. 6 bulan kemudian perang Siffin, 80.000 sahabat Nabi meninggal dunia bersama para tabi'in, meninggal perang antar sesama mereka. Jadi kekhawatiran Nabi itu terjawab dan benar-benar ada alasannya. Bahkan di zaman kekhalifahan awal Bani Umayyah terjadi perang Ka'bah, di mana Raja Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan berperang melawan gubernur Mekah Abdullah bin Zubair bin Awam. Ini bapaknya sahabat Nabi. Abdullah bin Zubair juga adalah sahabat Nabi. Orang menyebutnya perang Ka'bah karena perangnya di Mekah, perangnya di Masjidil Haram, menggunakan pelontar api. Masjidil Haram terbakar, Ka'bah rontok separuh.
Bayangkan jamaah Jum'ah, seandainya perang Ka'bah itu terjadi di zaman sekarang, apa kata dunia? Ini pernah terjadi sampai tertangkap dan terbunuhnya sahabat Abdullah bin Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Ini pelajaran bagi kita semua, perkara yang sangat dikhawatirkan Nabi ketika umatnya ini sudah saling menyalahkan, saling mengkafirkan, saling menghalalkan darah antara sesama mereka semua. Sementara waktu, kalau karena perbedaan fikihiyah khilafiyah kita bisa berdialog, kalaupun dialog tidak bisa menyamakan, kita bisa saling memaklumi satu sama lainnya. Kita percaya ada khilafiyah, ada madhab Hanafi, ada pengikut madhab Maliki, ada pengikut madhab Syafi'i, ada pengikut madhab Hambali. Biarkanlah khilafiyah itu perbedaan pendapat, tapi umat ini kadang-kadang gagal menjaga persaudaraan, gagal menjaga ukhuwah Islamiyah ketika sudah dibenturkan dengan kepentingan politik. Saat ambisi manusia menjelma dengan bahasa-bahasa agama, bersilangan dengan kepentingan politik, orang gampang sekali bermusuhan hanya gara-gara perbedaan afiliasi politik. Tegas Khatib ingin menyampaikan bahwasanya keadaan ini sudah disampaikan oleh Nabi. Pilihan bagi kita, apakah kita ingin jadi provokator, mempertajam permusuhan, mempertajam perbedaan, mengadu domba hanya gara-gara perbedaan pilihan politik, ataukah kita akan menjadi bagian yang mendamaikan? Kesimpulannya Khatib ingin tegaskan, jangan pernah mau dimanipulasi oleh orang-orang politik yang mengatasnamakan agama untuk memecah belah umat ini. Dan jangan pernah percaya dengan orang yang mudah sekali mengatasnamakan agama, tapi sebenarnya untuk kepentingan politik. Allah Ta'ala sudah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan pernah menjadi pengikut, jangan pernah percaya, jangan pernah jadi followers, jangan pernah pengikut-ikutan dengan orang yang gampang bersumpah atas nama Allah, gampang bersumpah atas nama agama, menyebar celaan dan ujaran kebencian, memecah belah umat, tapi hanya demi kepentingan politik. Tegasnya sekali lagi jamaah Jum'ah, mari kita semua menjadi bagian yang menyatukan. Perbedaan adalah takdir Allah. Khilafiyah harus kita sikapi dengan bijaksana. Bahkan perbedaan afiliasi politik bukan membuat kita semua harus bermusuhan, tapi membuat kita semua berlomba-lomba demi kebajikan. Fastabiqul khairat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim.